Tak sampai di situ, saudara, hilirisasi juga berpotensi menambah sektor perpajakan, mulai dari PPN hingga penerimaan negara bukan pajak. Pemerintah telah menerapkan kebijakan penghentian ekspor nikel per 1 Januari 2020. Hilirisasi tidak akan berhenti. Hilirisasi setelah nikel stop, kemudian masuk ke tembaga, ke koper. Nanti masuk lagi ke boksit dan seterusnya, karena memang siapapun, negara manapun, organisasi internasional apapun, saya kira nggak bisa menghentikan keinginan kita untuk industrialisasi, untuk hilirisasi. Dari ekspor bahan mentah ke barang setengah jadi atau barang jadi. Freeport Indonesia bukan mengajukan gugatan, melainkan berencana menyatakan keberatan lewat mekanisme banding atas kebijakan bea keluar yang ditetapkan Kementerian Keuangan. Menurut Freeport, pengajuan banding tarif bea keluar merupakan opsi tertulis di dalam izin usaha pertambangan khusus yang disepakati antara Freeport-McMoRan Incorporation sebagai pemegang saham Freeport Indonesia dan pemerintah pada 2018 lalu. Katri Krisnati, VP Corporate Communication Freeport Indonesia bilang wajar bagi setiap pelaku usaha untuk menempuh mekanisme keberatan dan banding tersebut apabila ada perbedaan pandangan antara otoritas kepabeanan dengan pelaku usaha. Freeport tetap berharap pemerintah senantiasa menerapkan ketentuan bea keluar sesuai dengan IUPK yang sudah disetujui bersama. Rencana pengajuan keberatan itu tertulis dalam dokumen laporan triwulan kedua Freeport-McMoRan pada US Securities and Exchange Commission pada Kamis pekan lalu. Dan saudara, apakah sudah menjadi praktek lazim perusahaan tambang mengajukan keberatan atas kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah? Jika semangatnya adalah hilirisasi, seberapa siap industri midstream dan hilir di Indonesia menyerap komoditas tambang ini? Kompas Bisnis sudah bersama dengan Hendra Sinadia, Ketua Subsektor Tambang dan Mineral Apindo Komite SDM. Selamat pagi Pak Hendra. Halo, selamat pagi Bu Glenis. Ya, ini dalam mekanisme penerapan bea keluar, salah satu pelaku usaha tambang yaitu Freeport mengajukan keberatan Pak. Bagaimana dengan industri yang lebih luas? Apakah juga keberatan dengan peraturan Menteri Keuangan tahun 2023 ini? Oh ya, tentu saja mekanisme keberatan itu diatur dan hal yang biasa dan lazim terjadi bukan hanya bagi pengusaha tambang tapi semua pihak yang merasa dirugikan baik oleh penetapan tarif, pengenaan denda ataupun juga tarif bea keluar itu bisa mengajukan keberatan dan itu diatur dalam peraturan perundang-undangan. Bahkan Kementerian Keuangan itu telah menerbitkan ya yang terakhir itu PMK 136 tahun 2022. Jadi diatur mekanismenya bisa dilakukan secara tertulis ya untuk pengajuan keberatan. Jadi semua pihak bukan hanya di sektor pertambangan, tapi pengusaha di semuanya yang yang merasa dirugikan oleh satu tarif itu bisa mengajukan keberatan. Bahkan yang kita ingat beberapa waktu yang lalu pengusaha sawit ya, kelapa sawit juga beberapa kali mengajukan keberatan karena melihat ada satu tarif bea keluar yang dirasakan merugikan atau memberatkan. Jadi dalam hal ini kami Apindo melihat apa yang langkah dilakukan oleh Freeport, tentu saja ini satu hal yang lazim dan biasa diatur dalam peraturan perundang-undangan kita, baik kepabeanan maupun perpajakan. Oke. Ini kan memang sudah lazim lah hal untuk praktek ini. Nah, bagaimana dengan perusahaan-perusahaan tambang lain? Apakah juga sepaham dengan Freeport atau seperti apa atas peraturan baru ini, Pak? Oke, pada dasarnya untuk pelaksanaan peningkatan nilai tambah atau hilirisasi di mineral dan batubara, semua pelaku usaha itu sudah sepakat ya. Kita lihat tadi ada untuk konsentrat tembaga, PT Freeport, PT Aman Mineral, itu mereka berkomitmen ya sesuai dengan kesepakatan dengan pemerintah untuk membangun smelter tembaga. Nah,
PMK yang diterbitkan baru-baru mengenai biaya keluar ini terdampak terhadap dua perusahaan tersebut. Dan saya kira perusahaan-perusahaan itu tetap berkomitmen untuk terus melanjutkan kegiatan usahanya. Namun di sisi lain, aturan biaya keluar ini yang kami lihat di media ya, kontroversinya ini dirasakan oleh perusahaan ini tidak sesuai dengan kesepakatan yang di awal. Oleh karena itu kami dari Apindo melihat bahwa ini sesuatu yang sebenarnya bisa diselesaikan oleh perusahaan dan pemerintah. Kami juga memahami tentu saja pemerintah itu sangat berupaya memaksimalkan penerimaan negara ya, tentu saja dari sektor mineral dan batu bara. Namun di sisi lain, perusahaan-perusahaan juga tentu terbebani ya untuk melaksanakan investasi itu kan tidak murah ya, investasi di smelter tembaga dalam hal itu butuh jangka waktu yang panjang, kemudian juga pembiayaannya juga tidak kecil, dan itu tentu saja membutuhkan satu perhitungan fiskal atau biaya keluar yang konsisten ya seperti itu. Nah ini yang kami lihat perusahaan-perusahaan tersebut merasa ini tarif yang telah diterbitkan kemarin itu tidak sesuai dengan kesepakatan di awal. Kami melihatnya seperti itu. Ya, Pak Hendra, apa dampak bea keluar ini terhadap perusahaan ketika PMK tambang ini diterapkan, Pak? Ya, tentu saja biaya operasional untuk pembangunan smelter akan berdampak signifikan. Tadi saya sampaikan itu bukan investasi yang kecil ya, 2 atau 3 miliar dolar itu jumlah yang sangat besar dan tentu saja dengan market yang sangat ketat, apalagi tembaga ini kondisi oversupply ya di ekspor tembaga katoda, sehingga memang untuk pembiayaannya ini tidak murah. Oleh karena itu penetapan tarif yang baru, biaya keluar dalam PMK yang baru ini bagi perusahaan dirasakan sangat tinggi dan tidak sesuai dengan kesepakatan di awal. Jadi tentunya bisa dibahas dengan pemerintah. Kami dari Apindo tentu saja tidak menyoroti apakah berapa dampaknya seperti apa, karena itu kami paham penetapan tarif ini tentu melalui satu diskusi yang panjang baik pemerintah maupun Freeport pada waktu kesepakatan IUPK ditandatangani 2017. Tapi secara umum dari sektor SDM kami dari Apindo melihat bahwa kepastian hukum ini merupakan salah satu kunci, dan juga aspek fiskal, kepastian fiskal termasuk biaya keluar ini juga merupakan salah satu faktor yang paling menentukan dalam kelangsungan investasi di sektor pertambangan baik mineral dan batu bara. Ya, Pak Hendra, bea keluar ini kan diibaratkan sebagai barrier agar industri di dalam negeri ini bergairah. Nah, kalau ditarik benang merah hilirisasi, seberapa siap industri midstream atau tengah sampai industri hilir menyerap komoditas tambang, khususnya logam dalam negeri, Pak? Nah, ini yang menarik, pertanyaan yang menarik. Tentu saja ini chicken and eggs ya. Kalau dari pelaku usaha, ya tentu saja kita core bisnisnya adalah menambang ya. Menambang kalau dalam hal ini perusahaan produsen tembaga, mereka menambang konsentrat tembaga. Nah, adapun pengolahannya untuk penghilirannya itu tentu sektor yang berbeda, industri yang berbeda. Dalam hal ini kewenangannya pun berbeda. Itu di bawah kewenangan Kementerian Perindustrian. Oleh karena itu kami dari pelaku usaha sebenarnya dari awal mendorong bahwa suksesnya hilirisasi terutama di peningkatan nilai tambah di sektor tembaga ini sangat tergantung oleh penyerapan domestiknya. Jadi domestiknya juga harus dibangun secara paralel, karena sebelumnya waktu PT Smelting yang beroperasi itu kami mendapat kabar ya dari Apindo bahwa separuhnya tembaga katoda yang diproduksi oleh PT Smelting itu masih diekspor. Jadi berarti kebutuhan dalam negerinya ini masih sangat kecil. Bahkan pemain-pemain lokal itu mereka lebih prefer mengimpor daripada membeli produk dalam negeri. Jadi tentu ini harus dibenahi juga paralel. Perusahaan-perusahaan telah menunjukkan komitmen dengan progres pembangunan yang cukup signifikan, meskipun kemarin ada sempat waktu COVID pandemi agak terhalang. Namun di sisi lain kita juga ingin agar penyerapan produk domestik ini harus dibangun juga paralel ya. Baik. Sehingga tujuan Presiden dalam mempercepat hilirisasi tembaga ini bisa benar-benar memberikan manfaat bagi domestik kita, industri.
Pak, lantas apa yang akan terjadi jika hasil tambang ini tidak mampu diserap dalam negeri? Apakah yang akan dilakukan oleh Apindo terkait hal ini? Ya, ini tentu diskresi dari pelaku usaha ya, mau nggak mau diekspor ya. Seperti tadi yang saya sampaikan, PT Smelting sebelumnya itu sebagai produksinya diekspor. Oleh karena itu, yang sangat krusial adalah bagaimana serapan domestiknya ini juga dibangun. Dan itu tidak tentu butuh waktu yang tidak sedikit ya, karena industri-industri pendukungnya ini ya, ekosistem kabel apa segala itu harus dipercepat, dan itu harus ada upaya untuk menarik investasi. Oleh karena itu, sinyal dari penerapan bea keluar yang ditanggapi keberatan oleh pelaku usaha ini tentu bisa saja berdampak bagi appetite, bagi investasi untuk masuk ya, karena mereka juga sangat melihat bagaimana sih konsistensi pemerintah dalam menerapkan tarif perpajakan fiskal maupun juga bea keluar. Jadi ini saya kira perlu diselesaikan secara cepat baik pemerintah dan pelaku usaha. Intinya pelaku usaha telah menunjukkan komitmen untuk membangun ya smelter sebagaimana yang disepakati dalam perjanjian IUPK yang ditandatangani sebelumnya. Ya, semoga peraturan ini juga disertai dengan perbaikan-perbaikan lainnya untuk bisa saling mendukung bagaimana hilirisasi ini bisa lebih maksimal lagi. Terima kasih Pak Hendra Sinadia, Ketua Subsektor Tambang dan Mineral Apindo Komite SDM telah bergabung dalam Kompas Bisnis pada pagi hari ini. Sehat selalu, Pak. Saudara, tetaplah bersama kami usai jeda.